Selamat malam buat para audien Avicenna Channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Fauzin bersama dengan salah satu narasumber kita yang cukup membanggakan di dunia penegakan hukum. Profesinya adalah advokat praktisi di daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lamongan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting untuk kita bahas, untuk kita diskusikan, karena ini terkait dengan hal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, yaitu mengenai perceraian. Nah, topik ini menarik dan sengaja kita angkat karena khususnya di Lamongan sendiri, angka perceraian sangat tinggi. Dikatakan demikian karena hingga pada bulan September tahun 2021 ini, angkanya sudah sampai berapa Mas Labib? Sudah mencapai angka hampir 2000, Pak. Nah, untuk saat ini. Mencapai angka 2000, angka perceraian di pengadilan agama yang diproses di pengadilan agama di Kabupaten Lamongan. Luar biasa. Nah, kita akan bincang-bincang terkait dengan ini bersama dengan Mas Labib yang hari-hari atau beberapa kali mendampingi kasus perceraian di pengadilan agama Kabupaten Lamongan. Siap Mas Labib ya? Siap Pak, monggo. Baik Mas Labib, kira-kira apa ya yang menyebabkan perceraian itu tinggi di Kabupaten Lamongan hingga sampai angka 2000? Ya. Sebenarnya angka perceraian di Kabupaten Lamongan ini memang dibandingkan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya memang sangat tinggi, Pak. Di hampir akhir tahun saja, seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa ini sudah hampir mencapai angka 2000. Nah, rata-rata setelah kami coba teliti juga dari Avicenna ini kan juga mencoba meneliti dari beberapa pengajuan cerai baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun yang diajukan oleh perempuan. Nah, ini ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Nah, diantaranya itu yang pertama tentu adanya pernikahan dini. Sebentar, sebelum ke faktor tadi, menarik ini bahwa menurut Mas Labib perceraian itu ada yang diajukan oleh pihak laki-laki dan juga oleh pihak perempuan. Jadi perempuan juga menjadi pihak yang mengajukan. Iya, betul. Itu disebut apa kalau perempuan yang mengajukan? Kalau yang perempuan itu disebut sebagai permohonan cerai, gugatan cerai. Gugatan cerai. Sedangkan kalau yang laki-laki itu adalah permohonan cerai talak. Nah, itu lebih banyak mana? Lebih banyak laki-lakinya yang berinisiatif mengajukan cerai atau pihak istrinya itu tadi? Kalau dari yang selama ini kita tangani, Pak, dari Avicenna Law Firm ini lebih sering kepada perempuan yang mengajukan. Gitu. Jadi kalau di Lamongan itu lebih banyak perempuannya yang menggugat cerai. Betul. Nah, faktornya apa saja tadi yang sempat saya potong tadi? Ya. Di antaranya salah satunya itu adalah adanya pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini karena memang belum matang ya, dianggap belum matang secara emosional, psikis, ini menimbulkan banyak gejolak. Sehingga ini juga yang melatar belakangi yang lainnya. Ada juga faktor ekonomi, kemudian ada juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, apalagi di COVID seperti ini, Pak. Ini jadi, ekonomi yang paling banyak memang. Jadi didorong oleh karena pernikahan dini. Pernikahan dini ini bisa dipertegas lagi karena apa pernikahan dini? Yang disebut pernikahan dini. Jadi usia. Di dalam undang-undang perkawinan itu ada barometernya. Disebut dini itu ketika
melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Itu termasuk pernikahan dini. Nah, itu harusnya kan berarti tidak bisa ya? Tidak kalau bisa. ada pernikahan belum sampai batas waktu atau batas usia Iya. yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Betul. Nah, kenapa kemudian kok yang sebelum batas usia yang diperbolehkan undang-undang, akhirnya kok bisa melangsungkan pernikahan juga? Nah, ini yang menjadi beberapa problem juga, Pak. Di dalam undang-undang perkawinan itu memang mensyaratkan usia itu minimal 19 tahun. Tapi di dalam undang-undang perkawinan itu pula itu ada pengecualian bahwa usia di bawah 19 tahun itu juga boleh melakukan perkawinan dengan catatan ada persetujuan dari pengadilan, yaitu yang dinamakan mekanismenya itu dispensasi kawin atau dispensasi pernikahan. Jadi intinya bahwa sebetulnya usia pernikahan yang normal itu minimal usia 19 tahun. Tapi oleh undang-undang juga membuka kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah usia 19 tahun. Betul. Dengan istilah dispensasi kawin. Nah, syaratnya apa itu bisa untuk mendapatkan dispensasi kawin itu tadi? Nah, sebelum ke syarat, Pak, ini dispensasi kawin ini kan yang perlu diketahui publik adalah sebagai pengecualian, begitu. Jadi dispensasi ini pengecualian, bukan untuk melegalkan pernikahan dini. Nah, tapi ini disalahgunakan. Jadi banyak juga yang mengajukan dispensasi kawin hanya karena ingin segera menikah, begitu. Atau juga ada faktor-faktor lain. Nah, untuk syaratnya yang paling utama untuk dispensasi kawin ini adalah adanya keadaan yang memang sudah tidak memungkinkan untuk tidak dilakukan perkawinan, Pak. Nah, itu menarik itu. Apa itu? Contohnya keadaan untuk tidak memungkinkan untuk tidak dilakukannya perkawinan. Nah, ini di dalam undang-undang perkawinan ini juga tidak tegas, Pak. Mensyaratkan itu, baik di dalam undang-undang perkawinan yang lama, yang 174 maupun yang diperbarui di 16 2019. Ini tidak tegas mengatur bahwa apa itu yang disebut dengan keadaan yang darurat itu tadi. Yang jelas yang selama ini kita tangani itu rata-rata memang sudah ada hubungan di luar perkawinan. Kemudian ada juga faktor karena sudah hamil dulu. Nah, ya, bahasa halusnya kan ini, Pak. Jadi karena faktor sudah hamil duluan menyebabkan seseorang memaksa untuk melakukan perkawinan meskipun masih di bawah usia yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dan ini juga nanti yang akan menjadi salah satu faktor, salah satu penyebab terjadinya angka perceraian di Kabupaten Lamongan. Nah, menarik. Untuk yang sesi berikutnya kita break dulu ini, Mas Labib. Dan untuk sesi berikutnya nanti coba kita dalami faktor-faktor lain yang menjadi penyebab dari perceraian. Terima kasih, Mas Labib.